siang buku ende nomor 510 ayat sada sahatro di ayat tolu. Paledes hamma dalam diibana, nama mereka di halungunan, jauh pada warna, jarama tolong
Paluahon hami sian dosa dohot hamatean, pupangido kami, saya patiu jala rajai marohan kami, marhite-hite tong di parbadiai, asa unang rohan kami midah hamat teon nai, urupi kami, asa lambutan kami ibana, raja naong hoi, sobaon di sanggup jolma, na dilihat portibion. Amin. Mereka kita siang buku ende nomor 562 ayat 1 di ayat 2. Patik ni debata di minuta sadarion, ima patik parjolo satro di patik paupaton sumonon ma hidup fisik. Patik parjolo, au do Jakoba di Batam ninna di Batata, dan jadi maraku au bahenung di Batam. Patik parduakon, dan jadi ganaungmu jala dan jadi sumanungmu, manang aha na di banua gijang do na di banua tungaon, rori na di bagasan aek na di toru ni tanah, yang gotong gabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhan, dan jadi dohonon goa di Batam, yang go suture dalamna, ay honahum na do sobot akan na marsine yang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maula hamuna sa silon muna. Alayang luari papituhoni, ari paradiana di Jahoba di Batamboi, dan jadi memangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang nakosong laki-laki, manang nakosong buru-buru, pro dipinahan, pro diisi di utang iharap pe na mangibati utang. Ay di naonomari do di topa di bata, langit dohot tanong, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana dia papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jalari parabadiai. Semoni masahatna atong rap mangidugo mahita duadupan di bata mangulakon patik nai. Saya perlu memahami mengulakon mengartu patik ini. Mereka kita siang buku ende nomor 623 ayat 1 di ayat 2.
manang 3 hari hami rotu jolong, kuhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak patusa, alani ido umbahin na upaserep hami diri nami sadarion di jolong, jalan pakatopot hami, tung najujud do hami manipil sian angka dalanmu na badia, songon biru-biru na dinu, sayunang pabali hami sian jolong alani dosa nami i, aidang dihalumohon roham hamatean yang kapar dosa, alai hamu bau di rohana dolo mo di roham asa mangulu. Se sama salubut hadir nuhon nami, dohon pangalasion nami marhite dite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maal sini roham di hami, marhite dite panidanion do hagokoon diton di parbadia, asa tarang situturu hanami menjoko, asa patun tigor jala daulat hami merpangalaku, bahen hasangapun di kuarmu nabagiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisaan di dosata, molo tu ngadong manangise na mardosa, adong do pangudiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai, jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alai dadambungan taringo tu dosata, do taringo tu dosa ni saluhut portidion, hasangapon ma di debata na di kijang. Maretelitas yang buku ende nomor 38 ayat 31 di ayat 4. Amen.
Epistel patujolo di Jamita di bagasan Mikuta Sadarion ima nasinurat ni Apostel Paulus turia di Rom bidu sapulono mamuka maisian ayat 25 satro di ayat 27 semonon ma hidup bisi alai hasangapon ma di debata natuk margogoihon hamu hobal tu barita nauli na baritahon do jamita ni Yesus Kristus ima hasimohon nang di Paulo dungjolo ditabunihon sian narobi ima dipapatar nuai marhite sian surat ni angka panrirang mangiut tontona di debata na manotong jala dipabotohon tu saluhut bangso asa dioloi be Porsea di ibana pagisuk memujungi ima hasanapon marhite Kristus rodi saleleni lelengna amin atau matanya mahita martua doakan atau mangihon hata ni dibata jalan pioksa amin nah set buku SD nomor 532 ayat 1 di ayat 2. Di mana ditubuhkan Yesus Maria, dari
mengurus dia di patuh, naik suku, untuk siap ibadah Jehovah, amanai patuh dan suatu dosa. Di sini ibadah pengen suku mengurusi alam dan awal siang tuti perharian, jalan sederhana yang tidak dapat menghasilkan dan ada barian. Do eksisani dosa, do tidak lain mengurus suku dari alam mati, do tidak berubah dan seterusnya. Amin. Sabigima titik namasa diberiata. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent keempat, pasar hari Luas Diberiata. Selamat beribadah, Tuhan Yesus selalu menyertai. Tatangihon matiting na masa, dohon na nain si pamasaon di Diberiata di Bagasan Mingguan, Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Nakorjolo kuarti minggu ta sadarion Minggu Advent keempat. Topik di minggu ta Harajaon nahot rodi salele dilelengna, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Torah nomor minggu dilihat di minggu Advent Patuluhon tanggal 10 Desember tahun 2020. Amas 15 halak, kemungkinan 10 halak, nakosu 10 sadar halak, anak sekolah minggu 10 halak. Untuk mengulang hasil rapat jemaat tanggal 22 November tahun 2020, kita fokuskan Natal kita, yaitu malam Natal tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember. Iuran Natal kita tetapkan 30.000 per kakak. Di rapat tersebut juga ada rencana planning B dari Ide Amang Sitanggang. Jadi setelah ibadah nanti kita bahas ya, maka kita lanjut rencana kita di pagi tanggal 24 tersebut. Nana isi pemasaun ibadah malam Natal hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 masuk pukul 18.30 sampai selesai atau 6.30 WIB sampai selesai. Agenda Inang Situa J. Purwaritonan Kespak Khotbah Amang Situa Insinyur Tulpa P. Simamora, Pelektan Amang Situa Nelson Nadean dan Amang Situa Tangku Bolon. Ibadah Natal Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 masuk pukul 10 WIB sampai selesai. Agenda Amang Situa Insinyur Tulpa P. Simamora Khotbah Amang Situa Tunjungan Manado SP Kolektan Situa Amang Situa Nelson Nadean dan Amang Situa C. Purwaritonan Kespak. Ibadah Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 masuk pukul 10 WIB sampai selesai menggunakan bahasa Indonesia. Baru Natal kedua diadakan di masing-masing ibadahnya ya. Natal kedua hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun depan tapati pamatong Natal padua pun di Uriatan karena di Uria Protestan termasuk AKBP 2 hari nomor pesta di Natal, pesta pertama dan pesta kedua pun alai di tahun non pesta kedua pun diganti bagas tadi mandita dari ibadah. Jadi supaya diperhatikan amat acara kegiatan Natal kita, yaitu malam Natal agar cepat datangnya, setengah jam sebelum ibadah jemaat Tuhan sudah hadir supaya kita on time ya, kita tetap jam 6.30 kita masuk. Itu saja kegiatan kita selama 1 pekan. Sekarang kita bacakan, kita dengarkan sama-sama warta keuangan gereja kita. Saldo kas gereja kita di Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 godamna 14.297.500. Dalam kebaktian tanggal 10 Desember tahun 2020 peleang sadaan
Pilihan kedua Rp87.000. Pilihan bulanan Bapak Stephen Citanggang Inangi Boru Kapubolon lunas kodangna Rp220.000. Pilihan bulanan Opung Lando Simanjuntak Opung Borui Boru Siomping lunas Rp240.000. Pemasukan di minggu lalu kas gereja untuk kas kita Rp879.000, sehingga saldo kas gereja kita sampai saat ini berjumlah Rp15.246.300. Selanjutnya kas keuangan kita. Posisi kas pembangunan gereja Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 berjumlah Rp37.717.750. Uang dari kantong persembahan pembangunan gereja dalam kebaktian tanggal 6 Desember tahun 2020 kodangna Rp682.000. Amplop dari keluarga Amang ME untuk pembangunan gereja Rp200.000. Posisi kas pembangunan gereja Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 berjumlah Rp38.599.750. Dalam kebaktian tanggal 13 Desember tahun 2020, uang dari kantong persembahan pembangunan gereja kodangna Rp271.500. Jadi posisi kas pembangunan gereja sampai tanggal 17 Desember tahun 2020 berjumlah Rp38.871.250. Saya ulangi, Rp38.871.250. Itulah mengenang penting masa kegiatan ibadah selama 1 minggu ke depan dan warta keuangan. Selanjutnya ada surat pesan dari Sinode Godang HKBP yang akan dibacakan oleh Amang Siswa dan Saudara sekaligus doa soal. Silakan kepentingan. Salam. Modal manita salubna. Tabigema amanginang pesan Sinode Agung tu Huria Kristen Batak Protestan terumubi Huria tahun na pinapatar ni Amang Ito Husaka BB Pendeta Darwin Dr. Darwin Tubatowi imana pinasana di seminarium Sipoholon tertanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Soron Madiro Huria Kristen Batak Protestan anak HKBP pengakuan pemerintah 11 Juni 1931 nomor 48 Statsbel 1932 nomor 360 kantor pusat Piaraja Tarutung Tapanuli Utara Indonesia. Pesan Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus penghibur yang agung. Selayaknya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja karena telah terlaksana dengan baik Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan HKBP ke-65 tahun 2020 bertempat di Kompleks Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 diikuti peserta sebanyak 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir dalam terang tema Aku melupakan yang telah di belakangku dan
kepada apa yang di hadapanku, tertulis dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, dan subtema sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang, tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28. Sinode Agung ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat, dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan ke seluruh dunia, juga berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajari kita supaya berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informasi yang dikaruniakan Tuhan. Situasi itu juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas virtual yang mengglobal, yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan 1 persiapan distrik atau distrik baru raya yang dilayani oleh 2.760 pelayan penuh waktu. Demikian juga pelayanan tritugas, yaitu koinonia, marturia, diakonia, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semuanya itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan yang semakin maju dan modern ke depan supaya pelayanannya semakin akuntabel, transparan, berdampak, teladan, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung ini dibuka oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Luban Tobing. Di dalam ibadah pembukaan diikuti upacara nasional dan kata sambutan dari undangan dan pemerintah. Dalam Sinode Agung 2020 ada 3 agenda besar, yaitu berita jujur tahun Eporus dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia, sesuai dengan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP 2012 hingga 2032, dan akan Renstra 2018 hingga 2020, menetapkan dan mengesahkan Renstra konfesi, agenda atau liturgi, ruhut, parmahanion, dohot, pamisangon, sesuai dengan pesan dan keputusan rapat pendeta HKBP tahun 2019. Dilaksanakan pula pemilihan para pimpinan HKBP periode 2020-2024, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MSc, Kepala Departemen Koinonia, yaitu Pendeta Dr.
Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia yaitu Pendeta Kardi Simanjuntak M. Min, Kepala Departemen Diakonia yaitu Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH beserta 32 orang Praises HKBP. Kiranya melalui para pimpinan HKBP yang dipilih dapat membawa HKBP meningkatkan pelayanan yang lebih maju dan lebih baik memenuhi panggilan surgawi. Karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayanan dan anggota jemaat HKBP. Salam sehat selalu. Amin. Seminarium Sipoholon tertanggal 13 Desember 2020. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Agung Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobi. Imam Amang Inang Sumon Pesan Sinode Agung Sian Seminar Sipoholon mulai tema dihitau saluna atau tapada ta pasada marwata tapod kirata martaniang mahila mulai tema rohanami dibuat Tuhan namar bangsa di baru ijal puji-pujian uhud usupoh kami saluhut pamatang nami dua-dua muda badiai marhite-hite Yesus Kristus anakmu si berbuahami dari Tuhan roh kami berpungu tu bagas ni huriam ima dinalao mangindehon puji-pujian uhud begisa hatam nabadiai atau jongjong ima dari Tuhan tumat-tumat di huriamon nang rohanami garuk bersada-sada asalam boy kami dari Tuhan sada rohanami boy dibagas luar muda bagiai ihutulun nami ma akka parulun nami adik gari tujulu waik dari Tuhan roh kami tu bagas joromon dina mangido kami jana medok moliate diga dua-dua muda bagiai dina diurupi ho kami dari Tuhan didoko hagogot Tuhan kami bersada-sada dina lau ulahun akka ulun nami garu bersada-sada obar tulung di roham disol dari Tuhan roh kami mengidu tu ada pengumuman nabadiai nuain piari Tuhan martanyak kami duaka dengan nabi nasubui do piari Tuhan roh tu bagas ceromon tong tuhi hati-hati nak pikiran nasida di Tuhan asa diba seperti kian yang roh boy marlas di roha jalan marangkas di roha nasida di Tuhan roh bamuji dohot begisa atau nabadiai marningot tabi Tuhan yang kadungan nami dari bagai sepersa itu atau kali Tuhan urupi nasida pada kaparsa itu sepamatang nasida asa lasra nasida di dalam mamuji mabiki hatam nabadiai baik kali Tuhan puasa tami saluhun angka ulun nami garu masada-sada manang nadi dia pihami hari Tuhan mangula urupi hami dan godai ma akka galuh hasil dari bulan nami nang 7 lalun ada Tuhan roh kami ada Tuhan akan aposol dibahas joromon ajar-ajari kami ada Tuhan diakah hapurangun nami asalamat teba-teba perminutuan nami ada Tuhan dinalau pasahatun nang pararatun berita-berita dauli di tengah-tengah di bagas joromon dinanain ulah-ulah nami ada Tuhan natar dinane di arena ning roh atau rupi mali Tuhan asa boy natalon lam pagedahon perbinotan nami pagedahon seruhut akka nanay siulahon nami lau kamuji pasangapon warmu nabadiay baik piali Tuhan saruna kami marningot yakka sarut dosa panglusun nami atong dari Tuhan romaho tutunga-tunga nami jala
sesa masaluh dosa pangalason namin. Asa kunang kayo pangabadi, kapaso-paso nanik si pasahatomu, nanik si jaron nami, siyari adupa mo na badi. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus panguluhami, martangiak kami Tuhan. Amin. Marhite-hita siang kuende nomor 410 sada mengkami siang ayat parjolo do udutna ud pas hantor pilihan parjolo A do B. Mauliate ma ali Tuhan ditikion di papungho hami ruas dunia. Lau memuji-muji kuar muda badiai ali Tuhan ima diari na di badia mion ali Tuhan. Mauliate ma kubo asa supaya ma ali Tuhan sude puji-pujian namion gabe pilihan usus di jolong jala marlo di rohamo ho ali Tuhan majaloi ditikion ali Tuhan mengenai mabegi hatami mahami asupasu pikiran kami hati-hati kami ali Tuhan asa gue hatam nomor sekali ngari ali Tuhan mengulu di bagasan parulun kami mau lihat maniho ditikion upasat kami maniho marhite-hite Yesus Kristus upasat kami ma tangi yang nami tubuh. Amin. Shalom.
Tikio namanya nggak masuk behita di minggu Advent Opakson. Jadi hari Kamis ngamar pesta behita. Jadi mudah-mudahan pasu-pasu dihita di seliling tahun 2020. Apakah secara pribadi lepas pribadi jemaat, tetangga, rumah tangga, maupun secara organisasi. Buedo secara organisasi pasu-pasu Tuhani, Mardalan Bodenggan, Sinode Godam, Jalan Terpilih Ekos Tanah Baru, Dohot Pemimpin Departemen Baru. Jadi masa promosi kita Martangiang, masa gue sudah kita ruas di HKBP, Marsada di Roha Hita, Lau Pararak Pemerintah Nauli, Tahir Bakun Harajau di Tuhani. Amanginang Songoni Pedongan Nakoso, Turpuk Jamita di kita Saderion, Raptahu Kama Alkitab kita, Ima, dan di Enes yang kitab 2 Samuel, pintu itu, membuka mahita mulai ayat sada, Sadro ayat Sabulono. Jawab dalam bahasa Indonesia, salutna kita manginang, taparatiatehon ma siang bibelta namar bahasa Bataki. Nalai di siang magkatanon, ujar ahon dalam bahasa Batak. Sekali lagi 2 Samuel pasal 7, membaca kita mulai ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel,
Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi umatku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nats epistel kita, nats khotbah kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, dan topik minggu kita hari ini dikatakan dalam bahasa Batak Harajaon Nahut Rodi Saleleng-Lelengna, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Sejarah mencatat raja-raja besar yang ada baik di zaman kuno, Babilonia, Babel, ya, baru Persia, Asyur, itu adalah raja-raja besar di kala itu. Wilayahnya luas, pemerintahannya kuat, tentaranya kuat. Kalau dilihat dari kacamata manusia, tidak mungkin raja-raja tersebut bisa sirna. Tetapi dalam kenyataannya, raja-raja yang besar tersebut, kerajaan yang besar tersebut, yang masyhur tersebut, hilang dari segi wilayah, hilang dari segi kekuasaan, hilang, tinggal sejarah. Alkitab mencatat tinggal sejarah. Demikian juga raja-raja abad pertengahan, abad 16, 17, 18, 19. Kebetulan saya senang sekali mengikuti cerita raja-raja dunia. Menarik, saya paling senang membaca kisah Raja Rusia. Ya, revolusi Rusia menjatuhkan kekaisaran Rusia. Ya, kaisar Rusia yang terakhir itu masih ada di YouTube karena kamera sudah ditemukan. Mengerikan, ya. Rajanya harus dipenggal, permaisurinya harus dipenggal. Sirna, kerajaan yang besar sirna. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kerajaan dunia itu tidak kekal. Yang namanya kekuasaan dunia itu tidak selama-lamanya. Topik minggu kita di minggu Advent keempat ini mengatakan kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Hanya kerajaan Mesias, hanya kerajaan Allah yang kokoh selama-lamanya, tidak berkesudahan. Kenapa? Kuasanya mengatasi langit dan bumi. Dia besar, dia hebat. Kuasanya mengatasi langit dan bumi, bertata di surga maupun di bumi. Oleh karenanya, sungguh bangga hati orang-orang percaya. Sekali lagi, sungguh amat bangga hati orang-orang setiap percaya menjadi warga kerajaan seperti kerajaan Allah ini. Kerajaannya kekal, kuasanya melingkupi segala bumi. Bangga kita, senang kita memiliki Allah seperti ini. Seperti tertulis di dalam Daniel pasal 6
Daniel 6 ayat 27. Apa dikatakan di sana? Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dalam bahasa Batak, ia terlaku di Hamu Oddo. Jadi ceritanya Raja Darius dong, Raja Darius, raja besar saat itu, ya. Ia terlaku di Hamu Oddo, ikon salumut halak namasuk tugonggoman ni harajo umabir jala manondit nondit maradok pendebatan si Daniel. Ai ibanado debatana mengului jalan atau tong rodi saleleng-lelengna harajaonna pedang tagangon pesan jala pamarataonna hokdo rodi saleleng-lelengna. Bangga kita punya Allah seperti ini, kerajaannya yang kekal. Bangga kita menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi warga Indonesia itu sangat bangga. Saya bangga menjadi warga NKRI, dan akan lebih bangga lagi kita menjadi warga negara kerajaan Allah yang kekal. Perjanjian baru di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Ibrani pasal 1 ayat 8 atau Heber. Apa dikatakan di sana? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dalam bahasa Batak, alai tarimot tu anak hidup rodi salele nilelengnya do habang sami ale debata tukot hatigoran harajaumi. Jadi kerajaan Mesir itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita berlindung pada sesuatu yang kekal, maka kita pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Patut kita berlindung kepadanya. Berlindung di bawah pejabat aja kita bangga, ya. Apalagi kalau kita berlindung pada sesembahan yang seperti ini. Mesias yang memiliki kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karenanya kalau kita pun rajin beribadah, menundukkan hati kita itu sebagai wujud kebanggaan kita, menyembah Allah yang memiliki kerajaan yang kekal. Di Wahyu 22 ayat 13, kitab Wahyu banyak berbicara tentang akhir zaman dan pengadilan terakhir. Wahyu 22 ayat 13, apa dikatakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bahasa Batak, Audo mulana jala pesuna, Parjolo jala parpuri, Bonana jala ujung. Dia Allah yang besar, yang berkuasa, pencipta, bukan pencipta. Dia Allah pencipta, Dia Tuhan pencipta. Dia menciptakan semua yang ada di bumi ini. Kalau kita mendapat berkat yang luar biasa secara materi, jasmani, pencipta berkat itu adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang memiliki kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi oleh karenanya orang Kristen, orang percaya, saya dan kita semua diingatkan kembali di hari Advent keempat ini bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang kekal. Oleh karenanya mengucap syukur kita dan bangga kita menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Harus bangga kita. Kembali ke nats khotbah dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 15 tadi. Kita buka di ayat 1 sampai ayat 4, apa dikatakan di sana? Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan.
Jadi Raja Daud merasakan bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan, memiliki wilayah kerajaan yang sangat luas, pasukan yang sangat kuat, panglima perang yang sangat hebat, istana yang megah dan luar biasa. Dia berpikir sementara tabut perjanjian Allah masih di kemah, di tenda, kemah, tenda. Mulai dari Mesir sampai di bawah pemerintahan Raja Daud ini, tabut perjanjian Allah tetap diam di tenda, di kemah. Ini yang menjadi pikiran Daud. Masakan saya seorang raja telah menempati istana yang megah, masakan tabut perjanjian Tuhan masih di tenda. Itu pemikiran. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak berkenan. Ini menunjukkan apapun yang bagus, yang indah, yang cantik, rencana yang indah, yang bagus yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, belum tentu itu indah, bagus, baik bagi Tuhan. Siapa yang tidak mengatakan bahwa membangun Bagas Jora itu bagus, rencana yang indah? Itu adalah rencana yang indah, maka Nathan menjempoli. Silakan. Akan tetapi Allah berkata tidak, bukan Daud. Siapa? Salomo yang pada akhirnya mendirikan bait suci Allah bagi Tuhan. Kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 4 tadi, apapun, sebaik apapun menurut kita yang ada di pikiran dan hati kita, itu belum tentu baik menurut Tuhan. Oleh karenanya, atas semua rencana-rencana kita, atas semua rencana-rencana kita di dalam kehidupan ini, berdoa yang kuat kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan. Selanjutnya, di ayat 5, apa dikatakan Tuhan? Menjawab Nabi Nathan, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Tuhan ternyata tidak berkenan atas rencana Raja Daud. Lalu di ayat 8 dan 9 dikatakan apa yang di ayat 8 dan 9. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Tuhan Allah memberikan tahta kerajaan Daud kepada Daud. Supaya apa? Supaya meneruskan kerajaan Allah melalui tunas Daud. Sebab kelak Yesus Kristus itu dilahirkan di kota Daud dan dari garis keturunan Daud. Sehingga Allah memberikan tahta kepada Daud dengan tujuan meneguhkan kerajaan Allah. Dengan datangnya Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui garis keturunan Daud. Kalau kita baca di dalam Injil, silsilah Yesus Kristus, garis keturunan Daud. Inilah yang ingin menguatkan, meneguhkan kita semua, mengingatkan kembali jemaat Tuhan bahwa Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama tersebut telah dipenuhi dengan datangnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah misi Tuhan Yesus yang pertama. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah menebus dosa-dosa manusia. Karya keselamatan yang dikerjakan di Golgota. Nah, hari ini advent pertama, kedua, ketiga, keempat adalah renungan di dalam menantikan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Misi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah menuai. Dia datang untuk menuai. Dia akan memisahkan antara gandum dan lalang. Gandum akan disimpan di lumbung, lalang
Topik minggu kita, kerajaan Dia kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, sehingga kita berbahagia dan bangga bisa memiliki Allah seperti Dia yang kokoh, yang tidak berkesudahan pada pemerintahan. Kembali ke nas epistel kita. Nas epistel kita diambil dari Roma. Kita buka sama-sama. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. 3 ayat. Surat Paulus kepada Roma, kepada jemaat ditujukan kepada Roma, itu adalah Roma, terdiri daripada 16 pasal. Jemaat yang ada di Roma bukanlah jemaat yang dirintis dan didirikan oleh Paulus. Kalau kita baca di dalam pasal pertama. Namun kesungguhan hati jemaat yang ada di Roma, keteguhan iman jemaat yang ada di Roma, kesetiaan jemaat yang ada di Roma sampai ke telinga Rasul Paulus, sehingga dari jauh dia menulis surat penginjilan kepada jemaat yang di Roma untuk meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka, dan menambah-nambahkan pengetahuan pemahaman mereka tentang Injil Kristus. Terdiri dari 16 pasal, dan yang menjadi epistel kita adalah salam penutup. Salam penutup. Jadi sama seperti orang jauh, Paulus hanya mendengar kabar keteguhan kesungguhan hati mereka. Mengapa dia mau menuliskan surat kepada jemaat yang ada di sana? Mengapa? Karena Paulus merindukan persekutuan bersama dengan Tuhan Allah. Itu yang pertama. Paulus merindukan persekutuan dengan Tuhan Allah. Dia mendengar dari jauh, lalu dia rindu untuk bisa ikut di dalam persekutuan tersebut. Sama ketika saya pulang ke kampung, hari Minggu saya ibadah di kampung. Mengingat HKBP Tobat Rajo, saya rindu untuk bersekutu bersama-sama, menyembah Tuhan di gereja HKBP ini. Demikianlah Paulus. Ini yang menggerakkan dia sehingga dia menulis suratnya itu kepada jemaat yang ada di Roma. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Paulus merindukan orang-orang seiman, keluarga kerajaan Allah yang kekal, orang-orang yang seiman. Makanya kalau kita menghatindak pun hapor ini kan didok-dok, tahatindak pun menghapor setiap kali, so menadi hatindak pun dongat ta capdok portibio. Jadi orang-orang yang hidup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah saudara kita. Jadi Paulus rindu dengan jemaat yang ada di kota Roma. Demikian juga Inang, Amang, Naposo, HKBP Tobat Rajo. Hendaknya setiap jemaat itu memiliki yang pertama, kerinduan untuk persekutuan bersama dengan Tuhan. Kerinduan marsaur ke debata jahum. Yang kedua, memiliki kerinduan parsauran sesama hita naporsea, keluarga akan naporsea. Melohita naporsea di bagasan Tuhan ini akan memarhahang gitu. Jadi harus ada kerinduan hati setiap jemaat terhadap jemaat yang lain. Oleh karenanya, setiap jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama pasti rajin kebaktian. Pasti namanya juga orang rindu. Ketika kita muda mengenal calon yang akan menjadi pendamping hidup kita, bagaimana rasanya? Selalu ingin ketemu. Demikian juga orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan dan kerinduan kepada sesama. Di mana kita bisa berkumpul? Tentunya di dalam persekutuan, ibadah rumah tangga dan ibadah minggu seperti ini. Oleh karenanya
setiap orang Kristen memiliki kerinduan itu, supaya bisa setia datang beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita memiliki kerinduan? Rindu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan rindu hidup di dalam persekutuan dengan sesama. Marsaur tu Tuhan, marsaur tu dengan sahaja. Jadi selama 6 hari kita semua sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk saling berkunjung. Tempat kita untuk bertemu adalah ibadah minggu seperti ini. Nah, supaya kita memiliki rasa rindu terhadap persekutuan dengan Tuhan dan terhadap teman seiman, keluarga besar kerajaan Allah, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, kita buka di dalam Matius 22 ayat 36. Supaya kita memiliki kerinduan-kerinduan hati. Ya, kerinduan hati. Untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersekutu atau bersaur dengan sesama orang percaya di rumahnya yang kudus ketika beribadah. Yang pertama, Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bahasa Batak, guru nami dia do patik raya. Patik raya, memang kalau bahasa Batak luar biasa ya. Patik raya. Guru nami dia do patik raya, siang patik mi. Jadi hidup Yesus mah siha holonganmu do di batang, siang nasa ate-ate, siang nasa hosang, dohot siang nasa. Saya tidak bisa menggambarkan pada kesempatan ini bagaimana orang yang mengasihi dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Tidak bisa saya uraikan. Namun saya ajak kita belajar dari orang-orang yang di luar Yesus sana. Belajar dari orang-orang di luar Yesus sana. Rela mati demi sesuatu yang diimani. Bunuh diri. Jadi kita harus belajar dari seluruh dunia ini. Bukan hanya dari orang percaya saja kita belajar. Kita belajar bukan hanya dari si Daud saja. Dari Saul pun kita harus belajar. Belajar kita dari orang-orang di luar Kristen. Mampu menghafal Alkitab. Mampu menyerahkan jiwanya demi sesuatu yang dipercaya, terlepas itu benar dan salah. Kira-kira seperti itulah. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa dan pikiran, pasti kita rajin beribadah. Pasti kita rindu beribadah. Kenapa? Kita mengasihi sesuatu yang kita sembah, yang memberkati kita. Pasti kita rindu bertemu dengan Dia. Pasti dulu ketika SMP ada teman saya. Di selama 3 tahun SMP tidak pernah absen. Selama 3 tahun SMP tidak pernah absen. Demam pun kalau pasti datang ke sekolah. Kenapa? Rupanya ada perempuan yang ditaksirnya, tapi dia tidak berani mengutarakannya. Di dalam hati saja dia mengagumi perempuan itu. Jadi dia usahakan setiap hari datang ke sekolah. Bayangkan. Demikian juga kita orang-orang Kristen. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap akal dan pikiran kita, pasti hujan badai tidak menghalangi kita untuk datang beribadah. Terlebih COVID-19 tidak menghalangi kita untuk datang beribadah. Itu yang pertama. Dorongan, motivasi yang pertama membuat kita rindu kepada Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan pikiran kita. Yang kedua, bagaimana triknya supaya kita bisa rindu kepada teman-teman yang kita kasihi, sesama warga gereja, sesama orang percaya. Ayat 39. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 2 bahasa Batak. Aleidos do argani nabadua holon siha holonganmu do dengan mi dos bunuh diri. Banyak orang
tidak salah. Tetapi saya menjelaskan dalam arti luas, lapat Anda mengkahologi dengan, lapat Anda mengasihi sesama adalah merindukan dia. Merindukan dia. Saya rajin kebaktian di sini karena saya merindukan Amang Situan Adaya. Rindu saya bersama dengan Amang Situan Adaya. Hendaknya demikian juga setiap jemaat rindu antara keluarga yang satu, keluarga yang lain bersama. Apa kabar Amang? Apa kabar Inang? Sehat bro? Hukum kasih ini harus hadir di tengah-tengah hati kita supaya kita memiliki kerinduan. Jadi yang namanya mengasihi sesama tidak hanya memberi, tidak hanya menolong, merindukan teman itu adalah mengasihi dia. Karena kita rindu dia, kita doakanlah dia. Tidak mungkin seseorang bisa mendoakan saya kalau dia tidak merindukan saya. Jadi kalau ada jemaat yang berdoa di rumah, tidak menyebut nama Situa Junjungan Manado di dalam doanya, berarti tidak dirindukan saya. Berubah. Hari ini setiap jemaat HKBP Tobat Radu harus menyebut nama jemaat satu saja mulai malam ini. Di dalam doanya, sebutkan namanya. Kalau saya Amang Inang, jam 4 subuh saya sudah berdoa dengan Inang. Saya sebutkan semua jemaat gereja HKBP Tobat Radu yang bekerja di kebun, bekerja di swasta, pemerintah, petani, peladang, sebuah setiap jam 4 subuh. Karena apa? Saya merindukan jemaat. Oleh karena ini gerakan rohani yang terjadi di HKBP Tobat Radu, setiap jemaat merindukan saudaranya yang lain. Sebut namanya di dalam doanya. Sebut namanya di dalam doa. Siapa yang ingin Anda doakan di gereja kita didoakan. Itulah Manginang yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia mendoakan jemaat Roma. Dia menginjili, mengajari jemaat Roma. Kembali ke nas epistel di ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Siapa yang menguatkan kita menurut ayat ini? Siapa yang berkuasa menguatkan dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap pergumulan rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang luput dari pergumulannya. Ada. Sehebat apapun, sekaya apapun, pasti ada pergumulan kehidupan, itu pasti. Siapa yang bisa menguatkan kita supaya kita bisa melalui semuanya? Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Ada banyak gereja-gereja yang tidak gampang untuk beribadah. Ada banyak pemberita-pemberita Injil yang harus ditekan karena memberitakan kabar baik. Tetapi mereka tetap kuat memberitakan Injil itu, tidak mundur. Mengapa? Mengapa mereka tidak mundur? Mengapa mereka tetap beribadah di gereja walaupun ditekan? Karena Tuhan Yesus yang menguatkan. Amin. Tuhan Yesus yang menguatkan. Apapun permasalahan kita, jangan hancur oleh permasalahan itu. Kita yang harus menghancurkan permasalahan itu. Kenapa? Allah kita lebih besar dari segala permasalahan itu. Permasalahan rumah tangga kah, permasalahan anak kah, permasalahan tempat kerja kah, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Dia sanggup. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Dia yang berkuasa menguatkan kita. Di ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Allah mengirimkan para nabi, Paduriram, Parjamita, Akaburu-Guru Huria, hamba-hamba Tuhan di dalam menasihati setiap jemaat, setiap orang percaya. Hendaknya setiap orang percaya mau manangihon, mangoloi, olo manangihon, akahatan ya akapaduriram. Gemar mendengarkan firman Tuhan. Gemar, kalau sudah dikatakan gemar, bagaimana orang gemar menyanyi ya? Maunya tiap malam menyanyi. Demikian juga kalau orang gemar mendengarkan firman Tuhan, maunya tiap malam sebelum tidur dengarkan firman Tuhan. Karenanya jemaat Tuhan yang terkasih juga harus memiliki kegemaran mendengarkan firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Panuriran.
membawa jalan menuju kepada kehidupan kekal. Ayat 27 ini adalah ayat penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Apa itu? Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Kalau kita mau memiliki hikmat di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, kita harus minta hikmat kepada Dia, kepada Tuhan Allah. Kenapa? Dia pemilik hikmat. Dia pemilik hikmat. Hikmatnya luar biasa. Jadi menjelang Natal seperti ini, saya yakin banyak rumah tangga Kristen yang bertengkar, hilang damai sejahtera dan sukacita menjelang hari Natal. Saya yakin. Kenapa? Tidak memiliki hikmat. Hari Minggu Advent keempat jatuh tanggal 20, Natal jatuh tanggal 24. Ayo Pak, kita belanja saja. Sang Bapak tidak mau. Kita harus kebaktian dulu. Jangan Mak, nggak ada lagi waktu. Hari Senin saya sudah harus tumbuk bumbu. Terjadi pertengkaran, hilang damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Rumah tangga tidak memiliki hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Merayakan Natal tidak harus dengan bermewah-mewah dan dengan barang baru. Tidak. Hati kita yang perlu baru. Hati kita yang perlu baru. Gereja banyak kosong karena orang di pasar Advent keempat. Puji Tuhan, gereja kita penuh terus. Puji Tuhan, hari-hari Minggu biasa pun penuh gereja kita. Karena jemaat gereja HKBP Tobat Terus, saya percaya adalah keluarga yang berhikmat. Merayakan Natal tidak harus dengan mewah barang baru itu. Hati kita yang perlu diperbaharui. Panondan telah datang, sinarnya juga telah datang. Tapi kalau jendela hati kita tidak kita buka, sinar itu tidak bisa menerangi kegelapan kehidupan kita. Sama seperti gereja ini. Kalau kita tutup jendelanya, cahaya matahari tidak bisa masuk menerangi sehingga gelap. Demikian juga kita. Yesus Kristus sebagai penondang, sebagai penerang kegelapan, itu telah hadir di tengah-tengah kita. Namun jika kita tidak membuka jendela hati kita, sinarnya itu tidak bisa masuk sehingga kita tetap hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Merayakan Natal tapi tidak mengerti siapa itu. Hidup dalam kegelapan. Yang adalah pesta pora. Ya, beli ini, beli itu. Ya, saya ingin mengatakan kepada semua jemaat Tuhan, ya, berhikmat. Kalau keluarga memiliki hikmat, dia akan memiliki hikmat di dalam pengelolaan keuangan. Untuk apa kita berpoya-poya kalau tabungan habis? Lebih bagus makan ikan asin, tapi tabungan kita hot. Jadi kalau anak sakit, langsung berobat. Kalau anak butuh uang untuk sekolah, langsung belikan. Biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini kan banyak berkah. Ada yang dapat inilah itulah ya. Simpan saja ya. Jangan habiskan untuk perayaan. Ini penting saya ajarkan ya kepada jemaat. Sebab saya tidak mau hanya mengajarkan surga. Saya mau jemaat HKBP Tobat Terus itu berhikmat, hebat dalam pengelolaan keluarga. Apalagi menghadapi Natal seperti ini. Yang terpenting adalah mempersiapkan hati kita menginam hadir di gerejanya, keluarga kita damai sejahtera, sukacita. Puji Tuhan, itu golnya, itu pencapaiannya kita merayakan Natal, bukan habis-habisan. Habis kita di bulan Desember, Januari kosong kelompok anak-anak bersekolah, bingung kita menabung simpan. Sederhana saja merayakan hari Natal, berdoa yang kuat kepada Tuhan, mengucap syukur saja. Terima sahayana panundangi ngaro calo mas nundang naik buka ma harbana ni supaya kita hidup di dalam
Jadi kesimpulan amanginang yang dihambolongi Tuhan Yesus Kristus dalam khotbah Advent keempat ini adalah yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang mampu menguatkan kita menghadapi segala persoalan hidup. Tidak ada yang lain. Jangan mau dihancurkan oleh permasalahan hidup, tetapi kitalah yang harus menghancurkannya, sebab Allah lebih besar dari permasalahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah kita hidup di daerah yang mayoritas Kristen, sehingga kita boleh bebas memuji Tuhan, bebas beribadah. Manfaatkan itu, manfaatkan itu. Tidak makan ngatai, mau lihat yang membuka hurian, kita bebas, nikmati, bersyukur, nikmati. Rajinlah beribadah. Yang ketiga, Advent keempat mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kita tekun bersekutu di dalamnya. Merayakan Natal sederhana saja. Yang terpenting hati kita lah yang kita perlukan, supaya sinar kemuliaan Allah menerangi kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, setiap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik. Kami rindu dijamah oleh-Mu Tuhan. Kami rindu diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami rindu dituntun oleh-Mu Tuhan. Menghadapi segala permasalahan hidup, keluarga, rumah tangga, ekonomi, kesehatan. Kami rindu dituntun Engkau Tuhan. Kami rindu ditolong Engkau ya Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa di hati kami, di pikiran kami, di setiap rumah tangga, setiap jemaat, supaya jemaat Tuhan tetap hidup dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami semuanya, sehingga damai sejahtera rancangan Tuhan yang indah bagi kami setiap jemaat. Kuatkan kami Tuhan, meteraikan firman-Mu saat ini, supaya kami boleh sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, tidak sebagai pendengar-pendengar belaka. Jemaat yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuat kuasa darah-Mu, sebab kami percaya sumber kesehatan kesembuhan adalah datangnya daripada-Mu. Jemaat yang sedih, haleluya ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka ya Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya sukacita, bahagia menjadi bagian daripada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kehilangan berpengharapan, teguhkan terus pengharapan kami setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu sebagai petani, pekebun, peladang, penoreh. Berkati kami semua ya Tuhan. Pekerjaan kami yang sederhana ini Tuhan, berkati ya Bapa, supaya kami Tuhan dipenuhi berkat-Mu, tidak berkekurangan, tidak kelaparan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang bekerja di perkebunan, bekerja di pertambangan maupun instansi pemerintah. Berkati mereka Tuhan, pelihara tubuh jiwa mereka ya Tuhan. Berikan hikmat yang datang daripada Tuhan, perlindungan pembelaan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap jemaat di mana saja bekerja Tuhan, dan boleh menjadi saksi bagi hormat kemuliaan. Anak-anak kami yang kecil Tuhan, di masa pertumbuhannya Engkau tutup dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka Tuhan bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, kelak menyenangkan hati kedua orang tua, terlebih hati Tuhan. Anak kami yang bersekolah, yang jauh dari hadapan kami, maupun yang bersekolah di rumah, berkati, berikan kepintaran yang datang daripada Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lulus dengan yang baik. Kami sebagai orang tuanya ya Tuhan Yesus, kuatkan kami, supaya kami Engkau mampukan di dalam mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami. Keluarga kami yang jauh yang harus kami tinggalkan karena kami harus melayani dan bekerja di wilayah ini. Pelihara mereka, jaga mereka, tolong mereka, sembuhkan jika sakit. Biarlah Tuhan yang selalu membungkus dengan Roh Kudus. Kegiatan ibadah kami selama 1 minggu ini, ibadah malam Natal, ibadah Natal, Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tim-tim pelayan yang melayani di gereja-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Berikan juga cuaca yang baik kepada kami, supaya kami semua jemaat Tuhan bisa datang berduyun-duyun untuk beribadah di tempat ini. Berikan cuaca yang baik,
supaya setiap jemaat boleh datang beribadah di tempat ini. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami. Adapun yang akan mudik Tuhan dalam rangka Natal libur. Sertai juga perjalanan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tapi biarlah tetap selamat ketika pergi dan pulang. Jemaat Tuhan yang telah menyampaikan ucapan syukur persembahan di hadapan-Mu, Engkau berkati Tuhan. Seperti janji-Mu, kembalikan berlipat kali ganda di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang menyampaikan ucapan syukur. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu, layak menjadi ahli waris kerajaan Allah, layak untuk menerima segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita sambil kita jalankan persembahan. Mas
Katangnya pun kelihatan. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan ni sarut leon na dengan na sa ulibasa namo liutus. Hupas hati kami mas yang na niluon mito kami. Pilihan namin to ho, sejalo may kagaliwag na khusus di dolong. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa hupat yang kami pilihan patimbulkon harajaonmu hitung-hitungan muriam robot di portidion buhay marukan namin makite-kite tondim asalam hutan kami godani selewan-lewan itu kami asalam kir-kir kami mandok mulai aktif makite-kite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Di pasu-pasu jalan dirangkut Tuhan di pertama kita. Isotapon Tuhan di pertama menginatu kita jala asih marwana hidup kita. Di dompakon Tuhan di pertama menginatu kita.